Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Mahasastika, NPM 19722009. Saya di sini akan menjelaskan analisis kelayakan proyek PT Tandan Buah Segar Sejahtera. Sebelumnya saya akan memaparkan sejarah perusahaan dari PT Tandan Buah Segar Sejahtera. PT Tandan Buah Segar Sejahtera (TBSS) merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan kelapa sawit yang berfokus untuk menghasilkan tandan buah kelapa sawit segar yang berkualitas. Perusahaan ini berdiri pada 6 Oktober 2021 setelah dilakukan kegiatan survei dan pertimbangan yang matang. Akhirnya diputuskan untuk mendirikan perusahaan ini di Lampung Tengah, lebih spesifiknya beralamatkan di Desa Bumi Aji, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Visi dan misi dari perusahaan ini yaitu visinya terwujudnya perkebunan kelapa sawit yang produktif, berdaya asing, serta memiliki manfaat yang berkelanjutan. Sedangkan misi menghasilkan buah sawit yang berkualitas, selalu melakukan pengembangan perkebunan secara kontinu guna menghasilkan produk dengan mutu tinggi. Bersinergi dan berkolaborasi agar terpenuhi kualitas produk sesuai kebutuhan pasar serta dapat meningkatkan sistem perekonomian. Selanjutnya, selalu melakukan inovasi dalam menghasilkan produk kelapa sawit yang bermutu tinggi. Logo dan filosofi dari perusahaan PT Tandan Buah Segar Sejahtera yaitu huruf T dengan mahkota melambangkan tandan yang memiliki kualitas unggul. Huruf B melambangkan kata buah sawit yang menghasilkan rendemen CPO bermutu tinggi. Huruf S melambangkan kata segar yang memiliki arti pendistribusian tandan kelapa sawit tidak pernah terlambat sehingga menjamin kesegaran tandan buah. Infinite, PT TBSS bergerak secara progresif, inovatif, dan kolaboratif dalam meningkatkan kualitas mutu tandan kelapa sawit. Produksi kelapa sawit di wilayah Lampung Barat pada tahun 2015 menghasilkan 6.333 ton kelapa sawit. Pada tahun 2016 menghasilkan 49 ton. Pada tahun 2017 menghasilkan 14 ton. Pada tahun 2018 menghasilkan 14 ton. Pada tahun 2019 menghasilkan 10 ton. Dan pada tahun 2020 menghasilkan 20 ton. Jadi untuk rata-rata pada produksi kelapa sawit di Lampung Barat sekitar 1074 ton. Selanjutnya, untuk wilayah Tanggamus, produksi tanaman kelapa sawit rata-rata menghasilkan 39 ton. Kemudian untuk wilayah Lampung Selatan sendiri menghasilkan 21.466 ton. Lampung Timur menghasilkan 7.921 ton. Lampung Tengah menghasilkan 62.328 ton. Kemudian Lampung Utara menghasilkan 7.851 ton. Untuk Wai Kanan menghasilkan 23.881 ton. Kemudian Tulang Bawang menghasilkan 53.295 ton. Selanjutnya Pring Pesawaran menghasilkan 1.432 ton. Kemudian Pring Sewu menghasilkan 1.226 ton. Mesuji menghasilkan 83.460 ton. Tulang Bawang Barat menghasilkan 5.793 ton. Pesisir Barat menghasilkan 14.000 ton. Bandar Lampung menghasilkan 129 ton. Untuk wilayah Metro menghasilkan 2 ton. Jadi total keseluruhan di Provinsi Lampung menghasilkan 286.161 ton produksi kelapa sawit pada tahun 2015 sampai 2020. Kemudian untuk ramalan produksi data kelapa sawit Lampung pada tahun 2021, Mesuji menghasilkan 163.000 ton. Untuk Lampung Tengah menghasilkan 134.000 ton.
Sedangkan untuk tulang bawang menghasilkan 118.000 ton. Untuk tahun 2022, tahun ke-8, Mesuji menghasilkan 173.000 ton, Lampung Tengah menghasilkan 148.000 ton, sedangkan tulang bawang menghasilkan 131.000 ton. Pada tahun 2023, yaitu pada tahun ke-9, ramalan tahun ke-9, Mesuji menghasilkan 184.000 ton, Lampung menghasilkan 161.000 ton, tulang bawang menghasilkan 144.000 ton. 2024, pada ramalan tahun ke-10, Mesuji menghasilkan 195.000 ton, Lampung menghasilkan 174.000 ton, Tuba menghasilkan 157.000 ton. Pada tahun 2025, yaitu pada tahun 2024, tahun ke-10, Mesuji menghasilkan 195.000 ton, Lampung menghasilkan 174.000 ton, Tuba menghasilkan 157.000 ton. Dan pada tahun 2025, tahun ke-11, Mesuji menghasilkan 206.000 ton, Lampung menghasilkan 188.000 ton, Tuba menghasilkan 170.000 ton. Selanjutnya pada tahun 2026, Mesuji menghasilkan 217.000 ton, Lampung menghasilkan 201 ton, Tuba menghasilkan 196 ton. Kemudian pada tahun 2027, Mesuji menghasilkan 228 ton, Lampung menghasilkan 214 ton, Tuba menghasilkan 196.000 ton. Pada tahun 2028, Mesuji menghasilkan 239 ton, Lampung menghasilkan 228.000 ton, Tuba menghasilkan 209.000 ton. Kemudian pada tahun 2029, Mesuji menghasilkan 250.000 ton, Lampung menghasilkan 241.000 ton, Tuba menghasilkan 222.000 ton. Untuk tahun 2030, Mesuji menghasilkan 261 ton, Lampung menghasilkan 254.000 ton, Tuba menghasilkan 235.000 ton. Selanjutnya untuk perhitungan neraca massa. Perhitungan neraca massa pada prarancangan pabrik CPO dari TBS. Basis perhitungan 1 jam operasi, satuannya kilogram, waktu operasi 330 hari per tahun, kapasitas produksi 6.313,1313 kg per jam atau 6,3 ton per jam. Continuous Sterilizer atau CS101 berfungsi untuk mematikan enzim-enzim yang dapat menurunkan kualitas minyak CPO dengan perebusan. Diagram alir produksi yaitu TBS, sterilizer, tracer, buah, digester, derpericarper atau biji kernel, terus kemudian screw press, cyclone, ekstraktor, clarifier, purifier, dan CPO. Untuk peta wilayahnya berada di Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Untuk peta lahannya ada di sini. Layout perusahaan. Pada layout perusahaan ini nomor akan saya terangkan pada keterangan 1, yaitu jembatan timbang, kedua central office, ketiga musola, keempat care park, kelima dispatch seat, keenam loading ramp, ketujuh storage tank, ke-8 kantin, ke-9 mill office, ke-10 sterilizer station, ke-11 water treatment plant, ke-12 power station, ke-13 demineralization plant, ke-14 boiler station, ke-15 tracing station, ke-16 pressing station, ke-17 kernel recovery station, ke-18 empty bunch shredder and press, ke-19 sludge pit, ke-20 clarification station,
21 kernel storage, 22 composting plant, 23 toilet block, 24 warehouse, 25 workshop. Perkiraan luas tanah pendirian pabrik. Untuk perkiraan luas tanah pendirian pabrik, yang pertama pos jaga, luasnya sekitar 40 meter persegi. Kedua, parkiran motor, luasnya sekitar 350 meter persegi. Parkiran mobil 350 meter persegi. Perumahan 4.800 meter persegi. Klinik luasnya 100 meter persegi. Laboratorium luas 100 meter persegi. Kantor luas 500 meter persegi. Musola dengan luas 50 meter persegi. Gedung seluas 750 meter persegi. Workshop seluas 60 meter persegi. Wake bridge seluas 120 meter persegi. Loading rem seluas 500 meter persegi. Stasiun sterilizer seluas 1000 meter persegi. Area proses seluas 5.600 meter persegi. Water treatment seluas 700 meter persegi. Storage tank seluas 240 meter persegi. Jadi untuk keseluruhan totalnya 15.260 meter persegi. Instrumen alat prarancangan. Yang pertama temperature controller atau TC, yang kedua pressure controller atau PC, yang ketiga flow controller atau FC, yang keempat level controller atau LC. Keselamatan kerja pada pabrik. Yang pertama, bahan-bahan yang mudah terbakar atau meledak harus disimpan di tempat yang aman dan dikontrol secara teratur. Yang kedua, untuk mengetahui adanya bahaya kebakaran, maka sistem alarm dipasang pada beberapa tempat yang strategis dan penting seperti kamar stasiun laboratorium dan ruang proses. Yang ketiga, sistem perlengkapan energi pipa, bahan bakar, saluran udara, saluran steam dan air dibedakan warna pipanya dan letaknya tidak mengganggu karyawan. Yang keempat, mobil pemadam kebakaran yang ditempatkan di fire station yang setiap saat dalam keadaan siap. Yang kelima, pemakaian peralatan-peralatan yang dilengkapi dengan pengaman pencegah kebakaran. SOP K3 pekerja. Yang pertama, peralatan perlindungan diri. Yang kedua, keselamatan kerja terhadap listrik. Yang ketiga, pencegahan terhadap bahaya mekanis. Yang keempat, pencegahan terhadap gangguan kesehatan. Yang kelima, kesadaran dan pengetahuan yang memadai bagi karyawan. Selanjutnya, utilitas. Yang pertama, unit pengadaan air. Yang kedua, unit pengadaan uap steam. Yang ketiga, unit pengadaan tenaga listrik. Yang keempat, unit pengadaan bahan kimia. Yang kelima, unit pengadaan bahan bakar dan unit pengolahan limbah. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada analisis kelayakan proyek PT Tandan Buah Segar Sejahtera. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.